Good morning, selamat pagi anak ibu kelas 10 AP. Mudah-mudahan ada yang melihat apa ibu marah lah ibu di sini ya. Nggak pernah kalian merespon materi ibu. Kan kalau kalian buka apa namanya itu ya, kalau kalian buka GC-nya kan ada di sana komentar. Disitulah klik komentarnya, lalu tuliskan di sana namamu, lalu katakan hadir bu, iya bu. Ini tidak ada ya. Oke lah, mudah-mudahan ada perubahan. 7 orang ya klien, tapi susah sekali ya. Itu adalah untuk kepentingan kalian nanti. Enggak usah lengah ya. Kalaupun misalnya kita tidak tatap muka, kalian tetap harus rajin belajar. Mudah-mudahan ada yang membuka ini. Sebenarnya saya sudah tidak mau mengajari. Karena kalau saya cek tidak ada yang merespon. Walaupun ada yang menonton 5 orang. 7 manusianya yang menonton 5. Jangan-jangan yang menonton itu pun 1 orang beberapa kali. Jadi ada yang sama sekali tidak membukanya. Ini luar biasa nih kelas 10 ini. Oke, kita masuk ya. Komunikasi telepon menggunakan bahasa Inggris. Kalau sebelumnya kita sudah belajar komunikasi dalam bahasa Indonesia. Kita ini kan go internasional. Kamu itu adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk mengisi lapangan pekerjaan ya. Dimana di sana ada harus menggunakan bahasa Inggris, tidak selamanya menggunakan bahasa Indonesia walaupun kita tinggal di Indonesia. Nah itu dia, kita masuklah ke materi. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita berkomunikasi atau melakukan percakapan menggunakan bahasa Inggris. Nah, hal-hal yang harus dilakukan adalah penguasaan bahasa dan tata bahasa atau vocabulary. Maka mulai nanti sering-seringlah kamu ucapkan good morning, good afternoon, what can I help you. Nah, jadi menguasai vocabulary gitu ya. Kemudian jaga etika berkomunikasi dalam bertelepon. Halo, apa? Kurang jelas. Nah, itu tidak termasuk etika di dalam berkomunikasi melalui telepon. Jadi harus dijaga. Good morning, good afternoon. Hello, I am Ayu. What can I help you? Kemudian gunakan suara yang terbaik. Bisa diatur ya kan? Bisa diatur suaranya. Kemudian layani keinginan penelepon. Berkenan tetap berkenan dalam hati kecilmu, ya usahakanlah melayani si penelepon dengan baik, jawab dengan baik, kasih tahu dengan baik. Itu dia hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita melakukan komunikasi melalui telepon dengan bahasa Inggris. Kemudian teknik menerima panggilan telepon dalam bahasa Inggris. Mengucapkan salam. Ini nanti boleh kalian buka bukunya halaman 62. Di halaman 62 yang Ibu contohkan ini, percakapan Ibu ini halaman 62. Ya, jadi kalau kita menerima ini dia atau kita melakukan panggilan, teknik menerima panggilan. Menerima berarti ya, menerima kita yang di bel. Nah, kita yang dihubungi. Lalu tentu kita yang pertama memberi salam, bukan yang menelepon, bukan yang memanggil. Kalau dipanggil tentu disahutkan gitu ya. Kita yang manggil, kita yang menyahut apa namanya itu ya. Jadi harus mengucapkan salam dan sapaan. Ini ada dia di halaman 63. Di sana dikatakan contohnya, good morning, Kalamaya Resto, Kintan speaking. How can I help you? Nah itu dia. Good afternoon, Horden Company, Mila speaking. Nah, itu good morning, good afternoon itu situasi. Horden Company itu perusahaannya. Mila speaking itu orang yang menerima panggilan itu. May I help you? Nah, ada yang bisa saya bantu? Itu dia. Kalau sudah masuk, langsung katakan good morning. Parulian here, what can I help you? With speaking, dengan siapa bicara gitu dia. Kemudian memberikan respons. Jadi kalau dia tadi kan sudah kita tawarkan, what can I help you? Lalu dia berikanlah tawarannya atau dia minta tolong, lalu responnya. Nah di situ ada di bawahnya lagi, ada di bawahnya ya. Good afternoon, I am Fatih from PT Tiga Saudara. I want to book. Dia ingin
memesan aula untuk rapat. Di situ ada dia ya. Berikanlah responnya. Lalu menanyakan pesan dan nomor kontak penelepon. Misalnya kalau kita hendak meneleponnya kembali, tanyalah. Nah, gitu dia ya. Kemudian menutup telepon, harus yang memanggil itu duluan menutup telepon, bukan yang dipanggil ya, bukan yang dipanggil, karena biaya beban itu kan kepada si pemanggil. Menutup telepon itu jangan kuat-kuat, letakkan dengan pelan-pelan. Kemudian mengalami masalah dalam bertelepon. Kalau mengalami masalah dalam bertelepon, katakan I am sorry, nanti bisa diulangi lagi, atau saya akan menghubungi kembali semisal ada masalah di dalam bertelepon. Kemudian apa manfaat melakukan komunikasi telepon menggunakan bahasa Inggris? Kenapa tidak harus bahasa Indonesia saja gitu ya? Nah, ini dia, meningkatkan keterampilan. Nah, supaya kita lebih terampil, kompetensi, kemampuan berbahasa asing, jangan hanya bahasa Indonesia. Semakin banyak kita kuasai bahasa negara, tentu kesempatan kita untuk mengisi pekerjaan lebih besar. Maka biasakan dari sekarang melatih dirimu mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Ada kamus, ada di Google gitu ya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Kalau kita menguasai bahasa Inggris, kita menguasai bahasa asing, tentu kita lebih percaya diri di dalam apakah melamar, di dalam berkomunikasi, di dalam berteman. Nah, itu dia. Kemudian meningkatkan kompetensi dan citra baik perusahaan. Kalau suatu perusahaan mempunyai karyawan yang pintar berbahasa asing, nah perusahaan itu kan lebih mendapat nama baik karena karyawannya, pegawainya atau stafnya bisa melakukan komunikasi dalam bahasa asing gitu dia. Kemudian meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan global. Global itu mendunia maksudnya. Jadi kita tidak ketinggalan. Nanti kita udah masuk di era globalisasi, artinya bebas warga negara manapun memasuki negara manapun sepanjang dia bisa menguasai bahasanya dan bisa dia melakukan suatu kegiatan di sana, itu dia globalisasi, bebas kita masuk, tidak ada pelarangan yang ketat. Yang penting dia punya visa, gitu dia ya. Kemudian memudahkan kerjasama antar perusahaan karena sudah saling mengetahui bahasanya, tentu lebih mudah memahami apa kemauan setiap perusahaan karena kita mengetahui bahasanya, mereka mengetahui bahasa kita. Maka inilah manfaatnya kita melakukan komunikasi telepon menggunakan bahasa Inggris. Kemudian nanti kalian biasakanlah membaca-baca ini dengan bersuara, membaca-baca. Di sini ada percakapannya ya. Di sini ada percakapannya, menyapa, kemudian merespon, kemudian mengajukan apa keinginan kita, semuanya ada di sini. Boleh kalian pelajari ya, nak. Buka halaman 62, 63, 64. Contoh-contoh dari ibu yang ibu sampaikan ada di sini. Nah, itu dia ya. Inilah yang boleh ibu sampaikan. Nanti tugas kalian bolehlah mengerjakan halaman 68 multiple choice. Terima kasih. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati.